Itulah hebatnya ya kalau di Mount Hermon ini. Di Mount Hermon ini saya juga amazed. Waktu saya terlibat di sini dari bulan Oktober, terkoneksinya unik. Terkoneksinya dengan Ibu Hana yang ada di belakang sana. Ibu Hana pada satu hari dia telepon saya, "Tom, ada satu gereja baru nih yang mau dibuka di daerah Bekasi." Ya kan? Saya kenal Bu Hana. Bu Hana itu pendoa syafaatnya. Ada satu hamba Tuhan, saya nggak perlu sebutin kayak namanya, rajin doa pagi jam 5 pagi setiap Sabtu, luar biasa. Saya pun ngisi di tempat itu cuma sekali-sekali. Hana setiap Sabtu pagi jam 5 belum doa, dia udah masuk ke dalam kubu doa, udah doa di situ untuk supaya jiwa-jiwa datang. Kayaknya aktivasi untuk roh doa mesti diaktifasi untuk Mount Hermon juga, supaya jiwa-jiwa datang, ya. Nah, ketemu dia terus dia bilang sama saya, "Tom, bisa bantu nggak di sini?" Pada waktu itu saya terus terang aja, "Bapak Gembala, Ibu Gembala, saya belum bisa kasih jawaban." Saya bilang sama Tuhan waktu itu, "Izinkan saya berdoa dulu ya. Let me pray first." Gitu. Ini kena Tuhan nanti. Nah, rupanya dalam proses saya sedang berdoa, rupanya Tuhan bilang, ternyata dia sudah, atau Bapak Ibu Gembala juga sudah menghubungi beberapa orang untuk dapat dilibatkan di tempat ini. Worship leader ya, dilibatkan tempat ini. Dan ternyata ujung-ujungnya Bu Hana itu ya, seminggu 2 minggu ke depan setelah dia nelfon itu secara kontinu telepon saya tuh, "Pak gimana? Pak gimana? Pak gimana? Aduh Tuhan, ini gimana?" Sampai satu kali saya punya damai sejahtera Tuhan, saya bilang sama Bu Hana, "Baik Bu, pembukaan ibadah di Mount Hermon saya bersedia untuk isi." Dan Bapak Ibu, sampai hari ini udah hampir 3 bulan ya, saya ada bersama-sama dengan Mount Hermon untuk Saya dari dulu ya, istri saya mengetahui prinsip saya. Karena begini, di dalam pelayanan saya sangat menghargai. Makanya saya suka pesan dari Bapak Gembala tempat ini apa? Berfokus, berpusat kepada Kristus. Kalau Bapak Ibu menikmati pelayanan yang saya berikan di tempat ini, saya mau katakan satu, itu bukan karena kuat dan gagah saya. Saya dulu adalah orang yang sakit. Saya tuh penyakitan dulu. Karena dulu saya mengikuti satu kebiasaan yang buruk waktu di muda. Saya punya bronkitis akut. Bronkitis akut itu yang membuat saya setiap tahun itu pasti memiliki ada siklus batuk-batuk yang parah sekali. Sampai bisa 1 bulan betul-betul itu batuk. Sampai harus ke rumah sakit, suntik. Nah, karena paru-paru saya terganggu, saya tidak bisa melihat bahwa saya itu bisa nyanyi ataupun bisa berbicara secara panjang. Karena apa? Paru-paru. Kalau ingin menyanyi itu kan butuh butuh teknik pernafasan apa segala macam. Itu saya nggak bayangin. Nah, singkat cerita, pada tahun 2004 saya keluar dari, waktu itu saya kerja di hotel, saya bekerja di bidang pariwisata. Jadi waktu saya keluar dari hotel waktu itu, karena waktu itu di dalam perjalanannya saya meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Akhirnya saya waktu itu full time minister dari 2004. 2004 saya terlibat di dalam pelayanan yang ada di marketplace. Tadi saya sudah bagi sedikit sama Pak Gembala ya, bahwa saya pernah terlibat di dalam ibadah dalam pelayanan di marketplace. Khusus pada waktu itu pelayanan saya di marketplace, masuknya tuh kantor-kantor. Jadi kita masuk untuk memperlengkapi orang-orang yang bekerja di dalamnya, membangkitkan iman mereka, membawa mereka masuk kepada rencana Tuhan, sehingga apa? Mereka tidak hanya membawa dampak atas tempat pekerjaan di mana mereka berada, tapi juga di dalam setiap aspek kehidupan mereka, mereka membawa dampak kerajaan Tuhan dan menghadirkan Yesus dimanapun mereka berada. Dan itu luar biasa. Terjadi banyak terobosan, proyek-proyek baru dibuka. Tadinya masih tanah bisa dibangun jadi mall. Kita masuk ke situ dan sampai akhirnya sampai sekarang 2007, pada awal dari 2007 tiba-tiba ada satu Bapak rohani saya itu mengaktifasikan saya, "Tom, it's time for you to lead worship." Saya kaget karena saya sadar banget saya tuh nggak bisa. Karena apa? Karena saya sadar paru-paru saya nggak bisa. Saya nggak memiliki kemampuan untuk itu.
Tapi gini ya, Bapak Ibu, suatu Tuhan sudah memanggil kita, suatu Tuhan sudah menentukan kita untuk kita ada di dalam ladang pelayanannya, untuk kita dapat menjadi berkat bagi tubuh Kristus yang ada, untuk kita bisa benar-benar membawa dampak kerajaan surga dimanapun kita berada. Maka waktu Dia memanggil, Dia memperlengkapi. Waktu Dia memperlengkapi, Dia memampukan kita. Untuk itu saya mengimani benar bahwa yang memberi dampak paling besar dalam kehidupan saya di dalam melayani adalah Yesus, tidak ada yang lain. Terutama adalah kematian dan kebangkitannya. Makanya kalau di mimbar ini, kalau saya lead worship ini, Rusman Samuel is also my best friend. Jadi kita ada di dalam satu event-event besar. Kita tuh ada event di mana kita tuh ada satu event kita dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, 12 jam kita sama tim ada doa, pujian, penyembahan, impartasi, prophetic, revelation. Ini kita nih berdua sama ada tim. Itu berapa kali kita ya, 12 jam dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. But when we realize, waktu kita mengerti, memahami bahwa kehidupan kami ini sudah ditebus dengan darah Yesus, dan kehidupan kami berpusat kepada Yesus, dan kami tahu bahwa kami juga dibangkitkan bersama dengan Yesus, maka kami dapat melalui waktu-waktu itu, waktu kami sedang memuji menyembah Tuhan. Dan saya amazed tuh, Tuhan yang pakai saya itu gak ada apa-apa. Kalau melihat dari kemampuan saya, I'm nothing. Saya tuh gak ada apa-apanya, gak punya kemampuan apa-apa. Tapi kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah panggil, Tuhan memperlengkapi, dan Tuhan memampukan. Amin. Jadi Bapak Ibu, siapapun Bapak Ibu tempatnya, saya ingin menguatkan Bapak Ibu, ada panggilan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Waktu Tuhan sudah memanggil Bapak Ibu di dalam apapun yang saudara-saudara sedang kerjakan, sedang lakukan pada saat ini, di dalam segala aktivitas Bapak Ibu semua. Waktu Tuhan memanggil engkau di dalam kapasitas yang Dia taruh dalam dirimu untuk terus membawa pengenalan akan Kristus Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, jangan ragu, lakukan saja. Dia akan memperlengkapi dan Dia akan memampukan. Karena saya adalah bukti. Saya merasa tidak mampu, tidak kuat, tidak akan bisa, tapi Tuhan bilang bisa asal engkau mau. Pertanyaannya adalah bukan kamu bisa atau tidak, bukan, tapi apakah engkau mau atau tidak. Waktu when we say to God, when we say to Jesus, yes Jesus, I want to be used by you, God, aku mau dipakai oleh engkau. Maka pada saat kita punya confession, punya pengakuan itu keluar dari mulut kita, Bapak Ibu akan melihat kemampuan ilahi itu langsung mau nih Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tiba-tiba amazed, kok saya bisa ya? Oh kok bisa mampu ya? Kok bisa? Ternyata belakangan benar kata Bapak Gembala bersaksi sini, banyak orang disembuhkan, orang yang sakit disembuhkan oleh ibu-ibu yang lama udah nggak bisa punya anak, nggak bisa hamil, didoakan sembuh. Apa itu kekuatan dan kemampuan Bapak Gembala? Bukan, itu Tuhan. Dan Bapak Gembala selalu bilang, itu bukan saya, itu Tuhan. When God calls, God will equip and God will make you able to do His will. Kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan memperlengkapi, mengurapi, dan Dia akan memampukan engkau untuk dalam tugas pelayanan. Goalnya cuma satu sih, memuliakan Tuhan. Tidak ada yang lain. Sehingga Tuhan yang dimuliakan. Orang yang sakit disembuhkan, Tuhan yang dimuliakan. Ibu-ibu yang gak pernah hamil dulunya bisa hamil, Tuhan yang dipermuliakan. Tapi Tuhan pakai bejana ini, Tuhan pakai Bapak Gembala, bejana tanah liat ini yang dipenuhi oleh rohnya itu, dipakai untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, saya mau katakan nih, waktu Bapak Ibu ini dipakai sama Tuhan, bahkan kau tidak bisa melihat apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidupmu, itu sebagai kemampuanmu sebagai manusia untuk dapat melakukannya. It is impossible, Lord, for me to do this, but for you, nothing is impossible. Bagiku mustahil dapat melakukannya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu kita punya pengakuan itu, maka segala sesuatu yang ada di hadapan kita menjadi tidak mustahil. Amin. Amin. Tepuk tangan. Saya mendengar beberapa kali kesaksian Rusman tentang kesulitannya dia, tentang apa yang sedang dialami di masa-masa sebelumnya. Tapi waktu Tuhan sudah turun tangan di dalam segala hal yang dia kerjakan, dan dia berserah penuh. It is impossible, Lord. Ini masalahnya terlalu besar. Gue bakal masuk penjara nih. Masalah ini gue bakal nggak mampu.
gue nggak bisa menghadapinya. Tapi waktu dia berserah kepada Tuhan, bukan lagi kemampuan dia, dan mungkin pikirannya pada saat itu sedang kacau dengan segala sesuatu yang mungkin akan terjadi. When God involved in our situation, waktu Tuhan terlibat di dalam setiap situasi kondisi yang kita hadapi, maka engkau mungkin melihatnya mustahil. But with God, nothing is impossible. Dan Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Siapa butuh keajaiban Tuhan hari ini? Bapak Ibu, Natal bisa dibuka Immanuel. Natal berbicara from impossible to possible. Berbicara tentang sesuatu yang tidak mungkin. Bukan ini yang slide Immanuel dulu. Nah, Natal berbicara sesuatu yang gak mungkin sebelumnya, tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang gak mungkin. Kalau manusia di dalam keterbatasan, di dalam segala dosa, kelemahannya, tidak mungkin menyelamatkan dirinya dengan kemampuannya untuk dapat masuk dalam kerajaan surga. Tapi Tuhan membuat segala sesuatunya mungkin dengan Dia mengaruniakan putranya di dalam kehidupan kita. Bahkan ini hal-hal yang dikodrati, hal-hal yang supranatural dinyatakan di dalam kehidupan orang percaya. Sewaktu kita sedang menghadapi bulan seperti ini, kita dikembalikan kepada fokus yang sebenarnya, bahwa Natal, bahwa Christmas is about Jesus, Christmas is about Christ. Ini mengenai Dia, mengenai Kristus, bukan mengenai, maaf ya, kalau misalnya dalam masa Natal ini, kadang-kadang kalau kita sedang ke mall gitu ya, kita lagi ke mall, mall sekarang ada, bahkan ada pohon Natal yang tertinggi ya di salah satu mall yang ada di Jakarta, dan banyak sekali ornamennya di sana. Tapi kalau Bapak Ibu cermati, Bapak Ibu masuk ke mall gitu ya, tidak pernah sekalipun kita melihat bahwa ada misalnya gambar ini ya, gambar ada Yusuf and Mary and the baby Jesus misalnya. Ini contoh aja. Tidak atau sangat jarang saya melihat ada satu mall benar-benar yang sepertinya ada di dalam euforia Christmas atau Natal yang menampilkan Yesus sebagai pusat dari perayaan Natal itu. Yang ada adalah kita melihat ada satu bapak-bapak gemuk yang badannya gede, gendut, pakai baju merah, pakai topi, ya kan, janggutnya panjang. Ya, itu jadi gambaran Natal. Di mana-mana kita melihat ada Sinterklas. Di mana-mana kita melihat ada tuh pribadi yang namanya disukai sama anak-anak juga. Yang Sinterklas artinya bawa karung panjang, dalamnya banyak kado untuk bagi-bagi orang. But the essence of Christmas, kalau kita melihat dari kelahiran Tuhan, tidak pernah disebutkan ada pribadi yang namanya Sinterklas. Betul tidak? Amin ya? Nggak ada di situ. Walaupun di dalam sejarah ada dikatakan seseorang bernama Saint Nicholas, katanya itu di abad pertengahan, dan katanya Saint Nicholas ini adalah satu orang yang katanya waktu dalam perjalanan imannya suka menjadi berkat dan membagi-bagikan banyak hal kepada orang-orang dan orang-orang yang membutuhkan dan juga kepada anak-anak yang ada. Katanya seperti itu. Tetapi banyak perdebatan yang terjadi yang mengenai keberadaan Sinterklas ini. Tapi saya mau katakan pada ibu bahwa kalau kita kan kembali kepada Alkitab, Bapak Bengkala selalu bilang gini, firman atau Alkitab pasti akan menjelaskan dirinya melalui kebenaran Alkitab itu sendiri. Kita nggak perlu yang cari yang di luar. Our word, the word of God, bahwa firman yang diberitakan oleh Tuhan melalui Alkitab yang kita kenal ini, itu pasti akan menjawab apa yang sedang kita hadapi di musim ini. Kalau kita sedang merayakan kelahiran Sang Putra Agung, firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus Tuhan, semestinya fokus dari Natal adalah Yesus, nggak ada yang lain. Fokus dari Natal ada Yesus. Bahkan fokus dari setiap kehidupan orang percaya itu pasti harus Yesus. Tidak ada pribadi lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain Dia yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi kita sedang melihat nih, euforia Natal setiap tahun kok sepertinya tidak menggambarkan kelahiran Yesus, tidak menggambarkan kelahiran Sang Raja di atas segala raja, tapi yang ditampilkan adalah kayak semacam suplemen aja, kayak semacam hal-hal lain yang esensinya bukan berbicara kepada Yesus. Dan hari ini dan di hari-hari Natal ini kita sedang dikembalikan kepada fokus yang benar, bahwa Dia adalah pribadi yang telah datang menjadi manusia. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Nah, kita buka sekarang
sama-sama. Saya akan berbicara tentang Immanuel, tetapi mungkin akan ada sedikit yang mungkin nanti akan dibukakan kepada Bapak Ibu. Tapi kita buka aja Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Immanuel. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19, Bapak Ibu bisa membaca 1, 2, 3. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21, Bapak Ibu. Dia akan melahirkan laki-laki dan dia akan menawarkan diri. Mereka. 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23, Bapak Ibu. Sesungguhnya akan dari Tuhan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 24, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. 25, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, mari kita melihat ini secara keseluruhan, bahwa kelahiran Yesus dimulai dengan sesuatu yang adikodrati, yang supranatural, yang tidak dapat diterima oleh akal manusia. Yaitu ini, Roh Kudus datang atas Maria, menaungi dia sehingga dia hamil. Nah, Bapak Ibu harus tahu, dan Bapak Ibu pasti juga udah pernah dengar mengenai hal ini, bahwa di dalam tradisi Yahudi, seorang wanita yang ketahuan hamil di luar pernikahan, karena di ayat tadi kita sudah baca Yusuf itu tunangannya, jadi mereka belum menikah, tapi mereka sudah di dalam, kalau di dalam tradisi Yahudi, kalau kedua orang tua sudah setuju, itu biasanya masing-masing, kalau kita bilang di sini, dipingit. Bahkan di dalam pertunangan, orang-orang Yahudi itu strict. Mereka benar-benar menjaga anak mereka yang sudah dalam persetujuan keluarga untuk tidak lagi mereka menoleh ke kanan ke kiri dan akhirnya tertarik dengan pria lain selain yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh kedua keluarga untuk mereka dipertunangkan. Ya, jadi situ, jadi pertunangan di dalam tradisi Yahudi adalah hal yang sangat serius. Kalau misalnya di tradisi modern kan gini, kadang-kadang kita kalau dalam tradisi modern tuh ngomongnya gini kan, sebelum janur kuning itu bengkok gitu di atas di ujung gang, maka ini cewek masih bisa buat salib nih, istilahnya gitu. Cowok-cowok kan bilang gitu, oh sebelum janur kuning, gitu si Ekin, oh belum, sebelum begini nih janur kuning bisa buat salib dia, tenang, belum nikah kan, baru tunangan, bisa gitu. Kalau modern pemikirannya seperti itu, tapi kalau di tradisi Yahudi nggak bisa. Tradisi Yahudi gini, ini bukan hanya ketertarikan dua laki-laki dan perempuan waktu mereka bertemu, enggak. Yusuf lagi suka sama Maria, Maria lagi suka sama Yusuf, saling melemparkan senyum, saling melemparkan kata-kata pujiannya. Enggak cuma itu, tapi kedua orang tua harus terlibat di dalam perjalanan hubungan mereka dari awal. Untuk itu, waktu mereka melihat sign dari orang tua mereka, kalau mereka melihat tanda dari orang tua mereka tidak memiliki persetujuan antara mereka untuk dapat melanjutkan hubungan ini lebih lanjut, mereka pasti tidak melanjutkan hubungan itu. Itu radikalnya tuh kayak gitu. Karena apa? Karena mereka, orang-orang Yahudi, dibangun di dalam pengertian Torah yang sangat strict, yang sangat ketat dari kecil. Di dalam tradisi Yahudi mereka ada namanya Simchat Torah, perayaan Torah. Kenapa? Mereka masuk kepada siklus pembacaan pembacaan kitab Torah, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, semuanya dia baca kembali setiap tahun. Mereka dari kecil mereka dibangun dalam pemahaman itu. Dan mereka dibangun tentang bagaimana takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan. Dari kecil mereka sudah dibangun itu. Jadi waktu mereka sudah besar, mereka dipertemukan sepertinya dengan orang yang mereka
mereka suka, itu juga harus melalui persetujuan dari kedua orang tuanya. Dan itu termasuk di dalam peraturan-peraturan Yahudi yang ada di dalam Talmudnya mereka. Dan itu strict sekali. Jadi waktu Maria mengandung dan mereka masih bertunangan, wow, di situ ada satu warning. Warningnya keras sekali, celaka nih aku kok bisa hamil, padahal belum berhubungan nih sama Yusuf, tapi kenapa aku jadi hamil di sini? Dan waktu itu kita tahu ya, sebelum malaikat Tuhan datang kepada Yusuf, malaikat Tuhan datang dulu kepada Maria untuk memberitakan hal itu. Tapi konsekuensi yang harus mereka hadapi itu sangat besar. Tapi Tuhan menyertai. Waktu Tuhan sudah menyatakan hal-hal yang adikodrati, tiba-tiba hamil tanpa berhubungan, tiba-tiba dia memiliki anak dalam kandungannya karena ada tujuan Tuhan yang mau digenapi. Makanya mereka dan Yusuf dan Maria, mereka mendapatkan konfirmasi dari surga, utusan para malaikat untuk dapat meyakinkan mereka bahwa ini adalah dari Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, seringkali sebagai orang Kristen kita nggak siap loh sama hal-hal yang namanya adikodrati. Kita nggak siap sama hal-hal yang supranatural. Saya suka nih misalnya Bapak Gembala di tempat ini bicara tentang bagaimana kuasa adikodrati, kuasa supranatural itu memakai keberadaan Bapak Gembala untuk membawa kesembuhan atas orang sakit, untuk membawa pengharapan kepada ibu-ibu yang belum punya anak dan akhirnya mereka bisa hamil dan punya anak. Itu semua kuasa adikodrati yang menaungi Bapak Gembala di tempat ini, sehingga banyak orang mengalami kuasa Tuhan, diubahkan, disembuhkan, dan mereka mengalami pengharapan yang sejati dalam Kristus. Tapi ternyata banyak orang Kristen yang tidak siap untuk dapat hidup di dalam dimensi adikodrati, supranatural. Kenapa banyak orang Kristen akhirnya terjebak di dalam namanya rutinitas ibadah dan juga yang namanya roh-roh agamawi? Kenapa? Karena mereka memiliki ekspektasi bahwa oke, aku beribadah, aku datang ke gereja, aku menyembah Tuhan. Tetapi gini, tidak ada satu kerinduan yang dalam untuk mengalami Tuhan lebih lagi di dalam kehidupannya. Sehingga apa? Hal-hal yang adikodrati tidak mereka harapkan, tidak mereka lihat dalam kehidupan mereka terjadi, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang Kristen yang suam. Dan akhirnya waktu mereka suam, mereka tuh cuma menjalankan ibadah mereka sebagai sesuatu yang rutin. Padahal sebenarnya ibadah mendatangkan manfaat yang besar dalam kehidupan. Amin. Bagi saya nggak penting cuma 2-3 orang hadir. Ini istri saya nih saksinya. Nggak penting. Saya melayani dengan kapasitas full di atas mimbar. Mau 2 orang yang mau datang, mau 3 orang yang datang, kapasitas atau penyembahan yang sama untuk saya mengajak mereka yang datang itu adalah waktu saya melayani di rumah kecil cuma 2-3 orang, sama saya datang ke gereja ini misalnya sekarang ada 20 orang, sama gereja yang besar yang isinya 1000, sama. Apa yang saya berikan itu sama. Karena apa? Pengharapan saya adalah gini, bukan karena saya pintar atau jago di dalam membawa penyembahan, bukan. Tetapi gini, saya punya ekspektasi jiwa-jiwa yang di depan saya yang sedang beribadah, mereka butuh Tuhan, mereka butuh jamahan Tuhan, mereka butuh melihat hal-hal yang adikodrati, yang supranatural terjadi di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dibangkitkan. Waktu mereka dibangkitkan, mereka tahu waktu kuasa adikodrati sudah menguasai mereka, kuasa supranatural sudah menguasai mereka. Sama seperti yang dialami Maria, dia menyadari konsekuensinya. Oh Tuhan, aku hamil di luar nikah, tapi ini karena dinaungi Roh Kudus. Karena Engkau yang memberitakan kepadaku bahwa aku mengandung anak juru selamat yang nanti akan lahir menyelamatkan manusia. I will bear these consequences. Aku akan berjalan di dalam lawatan supranatural yang aku miliki pada saat ini, sehingga waktu aku sudah melahirkan anak ini menjadi kesaksian untuk banyak bangsa, untuk banyak orang, bahwa keselamatan diberikan kepada manusia melalui kehidupanku. Dan kita tahu ya, kalau di agama, kalau di Al-Katolik, Maria itu menjadi yang sepertinya diagungkan.
Tapi sebenarnya dalam istilah, kalau bisa Bapak Ibu belajar sejarah lebih ke belakang, Bapak Ibu akan belajar mengenai bagaimana gereja Ortodoks di zaman-zaman awal itu mereka memang melihat Maria itu sebagai pribadi suci. Karena gini loh, Roh Kudus tidak mungkin datang kepada pribadi yang tidak suci. Makanya dia datang kepada pribadi yang perawan. Kenapa? Karena Tuhan itu, Allah itu kudus. Nggak mungkin dia menaungi atau kuasa supranatural yang kudus turun kepada perempuan yang tidak kudus dan tidak suci, yang tidak perawan. Nggak mungkin. Makanya dia datang kepada yang perawan ini, namanya Maria. Ingat tuh Bapak Ibu, kekudusan itu bukan upaya manusia. Tapi waktu tadi Bapak Gembala bilang bahwa waktu hatimu sudah dikuduskan, engkau menerima penebusan Kristus, engkau menerima Roh Kudus di dalam dirimu, maka Roh Kudus yang ada di dalam dirimu itu akan memanifestasikan hal-hal yang adikodrati supranatural yang membuat engkau dapat berjalan di dalam kekudusan. Yang setuju katakan amin. Kekudusan bukan menjadi hal-hal yang cuma diomongin, tapi ini secara natural, karena dia ada di dalam kita. Roh Kudus pasti akan melahirkan hal-hal yang kudus dalam kehidupan kita. Pasti. Kalau misalnya ada hal yang tidak kudus yang coba mau kita lakukan, Roh Kudus pasti akan berbicara dalam diri kita. Karena dia ada di dalam kita. Dia memberikan sukacita bagi kita. Dia memberikan apa? Kebenaran bagi kita. Dia memberikan damai sejahtera bagi kita. Jadi waktu tadi Bapak Gembala bilang, hatimu yang sudah dikuduskan itu, engkau dapat mendengar suara Tuhan dari dalam hatimu. Sebab ini, sebab perjanjian baru berbicara bahwa Tuhan menaruh firman-Nya di dalam akal budimu dan menaruh atau menuliskan firman-Nya di dalam hati kita. Siapa itu firman? Yesus, firman yang menjadi manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang perjanjian baru yang Tuhan sebutkan tadi mulai Bapak Gembala di kitab Ibrani, aku akan menaruh firman-Ku dalam akal budimu dan menuliskannya dalam hatimu. Itu bicara tentang sang firman yang kita terima. Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat. Aku percaya aku memiliki kehidupan yang kekal. Disitulah sebenarnya kita sedang menaruh Yesus, sang firman yang menjadi manusia itu, untuk ada di dalam pikiran kita dan tertulis di dalam hati kita, sehingga kita bisa berjalan di dalam tuntunan. Haleluya, amin. Saya suka apa yang diberitakan di mimbar ini oleh Bapak Gembala. Jadi saya hanya mengkonfirmasi apa yang disampaikan, bukan untuk menyenangkan Bapak Gembala, bukan. Tapi sebelum saya masuk Mount Hermon, jadi saya hanya mengerti gini, oh kenapa Tuhan menempatkan saya ada di gereja ini. Saya mengerti, ternyata apa yang dulu sebelum saya di Mount Hermon saya beritakan di gereja-gereja lain, kok ternyata selaras sama apa yang diberitakan sama Bapak Gembala. Berfokus kepada Yesus dan hanya kepada Yesus, karena Dialah sukacita kita. Amin. Immanuel. Kita tahu tadi kita baca Matius 1:23, terus coba kita lihat dulu. Immanuel adalah satu perkataan sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Yesaya, nabi sebelumnya, dan akhirnya ini bisa disampaikan tadi di ayat yang kita baca di Matius 1:23. Tapi saya pengen masuk dulu lebih ke literasinya. Bisa buka yang nah ini dia. Immanuel itu dari bahasa Ibrani. Walaupun kata Immanuel itu ditaruh di perjanjian baru di kitab Matius, tetapi kata Immanuel ini sebenarnya akarnya adalah satu ungkapan dari bahasa Ibrani yang artinya God with us. Kita tahu semua, atau with us itu bersama dengan kita adalah Tuhan. Ini kita bisa baca di sini mengenai bagaimana perkataan Immanuel itu bisa ada di dalam Alkitab. Kenapa sih sebenarnya kalau kita kembali ke perjanjian lama, kenapa sih orang Israel melalui nabinya, Nabi Yesaya, itu Tuhan bisa menyatakan kepada orang-orang Israel bahwa seorang anak telah lahir, nanti namanya Immanuel. Kenapa? Karena gini, karena begini saudara, karena orang Israel di perjanjian lama itu memiliki perjalanan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Yang setuju katakan amin. Kita tahu waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan bawa dan tuntun mereka di padang gurun, tiang awan, pada siang hari tiang api di waktu malam, dan itu setiap hari berlangsung. Waktu mereka ada di padang gurun, walaupun mereka berputar-putar 40 tahun di padang gurun, waktu mereka melihat Shekinah glory, itu api kemuliaan Tuhan turun,
Dia itu udah instruksinya udah Musa, aku mau kamu berhenti sekarang di sini, dirikan tenda pertemuan. Tenda pertemuan itu dikatakan sebagai tabernakel Musa yang dikasih tahu di padang gurun, yang katanya ada ruang pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Jadi waktu Shekinah Glory itu turun dari atas, hal yang supranatural itu dilihat langsung oleh mata orang-orang Israel di hadapan banyak orang, di hadapan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain sampai gemetar loh sebenarnya dengan orang Israel. Kenapa? Karena mereka melihat sendiri bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan orang Israel. Jadi mereka melihat dari itu Shekinah Glory turun, itu mereka harus berhenti mendirikan kemah pertemuan, dan di atas ruang maha kudus itu Shekinah Glory itu api kemuliaan Tuhan itu turun. Dan disitulah Musa berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Wah, itu penyertaannya luar biasa. Waktu mereka mengerti bahwa kemenangan yang mereka raih, waktu mereka masuk ke tanah perjanjian dan mereka bisa menguasai tanah perjanjian, dan akhirnya tanah perjanjian itu menjadi milik pusaka mereka sampai hari ini. Yang katanya sekarang ini masih diperdebatkan tuh sama orang bahwa yang di sana itu bukan tanahnya orang Israel. Katanya orang, no, sejarah membuktikan secara historis, secara aplikatif kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan Tuhan sebenarnya melalui bangsa Israel adalah sesuatu yang real, yang memberikan tanah itu kepada bangsa Israel sebagai milik kepunyaannya, milik pusakanya yang akan diberikan juga kepada keturunan-keturunannya. Immanuel tidak hanya berbicara Tuhan menyertai, but God will manifest His power. God will manifest His supernatural. God will manifest His glory in the midst of His people. Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan hal supranatural, dan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah keberadaan umatnya. Di dalam perjanjian baru kita bisa belajar, kalau dia berkata bahwa dia Immanuel dalam kehidupan kita, Bapak Ibu harus mengalami hal ini. Ini bukan hanya dialami oleh mereka yang melayani di atas mimbar ini, bukan, tapi juga dialami oleh setiap kita. Yang setuju katakan amin. Mau kita lagi di rumah, mau kita lagi tempat pekerjaan, mau kita sebagai ibu rumah tangga, mau kita itu sebagai suami, mau itu kita sebagai anak-anak, atau apapun posisi dan pekerjaan aktivitas kita tetap memiliki pengharapan bahwa Ibrani 13 berkata Yesus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan yang sempurna tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk itu dalam perjalanan kita masuk di akhir tahun Desember ini, menyongsong 2024, Yesus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah, kemuliaannya tidak berubah, dan hal-hal yang supranatural akan dinyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau itu terjadi, maaf nih, revival nggak hanya terjadi di dalam satu ruangan. Engkau kemana-mana itu terjadi seperti yang di Kitab Para Rasul. Ya, kegerakan, kingdom movement terjadi. Karena saya pernah sampaikan di mimbar ini bahwa kata Kristen pertama kali baru muncul di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Itu baru muncul di situ. Misalnya kita bicara kitab Injil kayak Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak pernah sekalipun Tuhan Yesus ngomong mengenai Kristen di situ, nggak pernah. Kata Kristen baru muncul di Antioquia, Kisah Para Rasul 11. Di situ baru muncul di situ. Why? Kenapa kita tahu kekristenan pada saat ini? Itu karena ada satu julukan yang diberikan oleh orang-orang Antioquia kepada para pengikut Yesus. Jadi sebenarnya nama Kristen itu muncul waktu kegerakan terjadi, movement terjadi, kegerakan terjadi, namanya belakangan bermuncul. Waktu para murid-muridnya bergerak di dalam pengenalan akan Tuhan dan membawa pengenalan akan Tuhan kepada banyak bangsa-bangsa, mereka nggak pakai judul kegerakan. Kalau sekarang kita kan ngelihat banyak kegerakan tuh pakai kegerakan kita ini, kegerakan kita enggak, mereka nggak pakai. Pokoknya mereka cuma bawa nama Yesus, pengenalan akan Yesus, kemana pun mereka pergi. Dan itu Asia kecil dimenangkan dalam waktu 3 tahun. Di Kitab Para Rasul membuktikan. Dan itu dahsyat banget kegerakannya. Waktu Sang Immanuel menyertai kita, bahkan hidupmu tidak akan menjadi stagnan, kekristenanmu tidak menjadi stagnan. Engkau tidak menjadi Kristen statis, tapi engkau menjadi Kristen yang aktif, bergerak bersama Dia, menghadirkan kerajaan Tuhan, dan akhirnya jiwa-jiwa dimenangkan melalui kehidupanmu.
Haleluya. Apalagi sekarang melalui gereja ini, GJKI melalui gembala aja tempat ini kita punya wadah denominasi di mana gini, waktu kita bawa jiwa-jiwa datang, kita bisa baptis ya Pak. Kita bisa baptis dari luar, mereka belum mengenal, tapi oleh karena keberadaan kita, dia mengenal Kristus. Dari Pak, saya mau bertobat, saya mau dibaptis, saya punya wadahnya GJKI. Bapak datang, kita baptis, habis kita baptis, mereka akan menjadi jemaat sini yang akan diperlengkapi di dalam pertumbuhan iman mereka. Saya tadi ya waktu ujian penyembahan, Brother Rusman lagi menyampaikan ujian, saya dapat satu kata yang terus muncul di kuping saya, preparation. Satu persiapan. Saya yakin ini perkataan profetik akan dilepaskan buat gereja ini. Gereja ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk banyaknya jiwa-jiwa yang akan datang ke tempat ini. Bukan karena kuat dan gagahmu, tapi waktu kita menghadirkan Kristus, berpusat kepada Kristus, menghadirkan kerajaan Tuhan dan hadiratnya ada di tengah-tengah umatnya, engkau tidak perlu melihat jiwa-jiwa itu untuk bisa terpaksa datang ke tempat ini. Tapi gini, the presence of the Lord will carry them to us. The presence of the Lord will carry them to us. Hadirat Tuhan itulah yang akan menarik mereka datang ke tempat ini. Karena firman Tuhan berkata apa? Waktu aku ditinggikan di bumi, Yesus bilang, waktu aku ditinggikan di bumi, dia bilang apa? Maka aku akan membawa banyak orang datang kepadaku. Waktu Mount Hermon meninggikan Yesus, berpusat kepada Yesus, memberitakan Yesus, maka Tuhan Yesus berjanji gini, aku akan membawa jiwa-jiwa itu. Amin. Dia membawa jiwa-jiwa saya. Yesus yang membawa jiwa-jiwa. Dia datang. Jadi kalau sekarang ini kursi masih kosong, tenang. Bagi Tuhan kalau cuma untuk datangin jiwa-jiwa kecil. Tapi sekarang ternyata nih yang ada di skop kecil ini sedang dipersiapkan dulu. Makanya Pak Gembala, Ibu Gembala, ini orang-orang seperti teman-teman yang saya libatkan seperti Samuel Rusman, mereka tuh kalau pelayanan nggak begitu hitungan. Tom, mana Tom? Berangkat. Ini rumahnya di Serpong. Ini Serpong rumahnya. Ada berapa Pastor Anto yang di Serpong. Makanya yang saya libatkan di sini ya, itu orang-orang yang saya tahu hatinya di dalam pelayanan. Bukan pakai hitung-hitungan, bukannya berarti mereka tidak di value ya, maksudnya apa yang mereka lakukan tidak diberikan nilai yang sepatasnya, bukan begitu. Tapi saya ingin melihat hatinya dulu, bukan karena mereka terkenalnya dulu di luar. Kalau kita mau coba comot orang yang terkenal dari luar untuk mengisi mimbarnya mau bisa aja, apalagi kalau bisa Bapak Gembala, Ibu Gembala punya kemampuan untuk itu secara finansial, untuk mereka datang, mereka bisa aja. Tapi orang mau terlibat dengan hati itu, mau terlibat dengan hati dulu ya, pertama harus dengan hati. Itu tuh ada tertentu. Kalau saya ngalami itu tertentu. Ini orang-orang seperti kita pernah pimpin pujian penyembahan di tengah 1.000-2.000 orang. Pernah juga masing-masing dalam pelayanan kita cuma yang lebih kecil, bahkan seperti ini. Tapi ini apa yang kita berikan itu total, nggak pernah kita bedain. Apa yang di gereja gede kita kayaknya exciting, tapi kalau di gereja kecil kayaknya lemas. Enggak, Bapak Ibu, enggak. Nih kenapa saya libatkan mereka? Karena saya tahu hatinya. Kalau mau cari yang lain, saya kasih kebebasan. Ibu Hana, silakan Bu. Gitu. Saya sih, Tuhan yang kasih saya jadwal, bukan manusia yang kasih saya jadwal. Jadi walaupun tempatnya kecil, nggak mampu, pernah dalam satu pelayanan mereka nggak bisa kasih apa-apa, nggak apa-apa. Saya ada untuk jadi berkat bagi jemaatnya. Why not? Jadi nggak ada orang tuh yang, aduh, gue takut nih kalau menang Tommy. Kenapa ya kalau menang dia? Ngeri kan ada gitu-gitu. Ngeri ya kalau menang Rusman. Aduh, ngeri. Ntar, mikirnya udah menjelimat gitu. Gitu. Enggak sih. Kita mah tahu anugerah Tuhan yang menaungi kita. Maka kita juga harus menjadi anugerah bagi orang lain. Yang setuju katakan amin. Immanuel menyertai kita. Slide selanjutnya sis. Kayaknya kepanjangan nih. Oke, saya akan lebih ke literasi sekarang ini, bahwa nama Yesus di Matius 1:21 yang tadi kita baca artinya adalah Jehovah is salvation. Nah, kalau Bapak Ibu membuka nama Yesus dan nama Yosua yang ada di kitab Yosua, itu dia adalah dua nama yang memiliki pengertian yang sama. Yehoshua itu adalah nama Ibrani dari Yosua.
Bujaknya Musa yang akhirnya memimpin orang Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Namanya sama artinya, Yahweh Salvation, atau 4 huruf tetragrammaton YHWH. Ya, kalau orang Ibrani tidak bisa menyebutkan dengan kata vokal, karena mereka tuh melihat bahwa nama Yahweh itu atau Jehovah itu satu nama yang sangat sacred, sangat kudus, sehingga mereka tuh takut untuk mengucapkan nama itu. Makanya kata Yehovah atau Yahweh itu seringkali sama orang Yahudi itu diterjemahkan sebagai Hashem. Hashem itu artinya namanya, atau enggak Adonai. Itu yang mereka pakai. Tapi pengertian nama Yesus dan Yehoshua itu sama. Ini saya buktikan ya. Coba keluarin dia punya slide. Nah, ini dia. Nah, dari dua kata ini yang Yesus, yang kadang itu kata Yunani yang artinya Jehovah is Salvation, itu yang kita bisa melihat ya. Itu karena dari bahasa Yunani, tapi di bawah bisa lihat Hebrew originnya ada. Jadi ada akar kata Ibraninya, yang akar kata Ibraninya masuk kepada yang sebelah kiri, Yehoshua, Joshua, or Jehoshua. Nah, artinya itu Jehovah is Salvation. Namanya tuh sama. Jadi kita bisa menangkap secara profetik sebenarnya gini. Sewaktu Yosua membawa umat Tuhan untuk dapat membawa visi dan kekuatan supranatural Tuhan untuk dapat masuk ke tanah perjanjian dan akhirnya memiliki tanah perjanjian itu, hal yang sama sebenarnya yang Tuhan Yesus lakukan sewaktu dia datang dalam kehidupan kita. Hal yang sama seperti ini. Dia datang memberikan bagian kehidupan kekal yang kita miliki di dalam Dia. Dia datang ke dalam dunia, menyatakan ke dalam kehidupan kita bahwa kau punya inheritance, kamu punya warisan yang mau diberikan bagimu. Bukan hanya waktu kamu hidup di tengah-tengah dunia ini, enggak, tapi nanti sampai kekekalan di dalam Yesus, engkau memiliki warisan kehidupan itu, dan itu tidak akan pernah bisa digagalkan oleh apapun, karena itu dimateraikan oleh darah perjanjian Yesus. Waktu engkau mengerti bahwa Tuhanlah yang membawa engkau, bisa sekarang engkau apa pekerjaannya, apa kapasitas yang kau miliki yang Tuhan taruh. Suatu saya melayani di kantor-kantor ya, saya bilang begini kepada mereka yang bekerja di setiap kantor-kantor itu, tahu nggak Bapak Ibu bahwa waktu Tuhan menempatkan Bapak Ibu di tempat ini, Tuhan gak iseng-iseng loh menempatkan Bapak Ibu di tempat ini, di tempat pekerjaan ini. Enggak. God has a purpose. Tuhan punya tujuan untuk Bapak Ibu kerja di tempat ini. Kalau Bapak Ibu cuma sekedar bekerja tanpa tahu bahwa Tuhan memiliki tujuan dalam hidupmu untuk kau bekerja di tempat ini, maka engkau cuma menjadi seperti karyawan biasa atau sebagai pekerja biasa, atasan biasa yang cuma menjalani pekerjaanmu hari lepas hari. Tapi kalau engkau tahu bahwa Tuhan punya kehendak, punya kuasa, punya tujuan dalam kehidupanmu, di dalam engkau bekerja di tempat ini, maka caramu bekerja akan berbeda. Caramu bekerja akan berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Caramu bekerja akan berbeda. Hikmat yang kau miliki dalam bekerja akan berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Caramu memperlakukan orang lain itu sangat berbeda. Kalau orang lain mau naik jabatan dengan ikut orang lain jelek-jelekin karyawan yang lain supaya naik jabatan, caramu berbeda. Karena apa? Ada Tuhan bersama dengan engkau di tempat pekerjaan itu yang membuat engkau berhasil dan akhirnya membuat dirimu dapat menjadi berkat bagi sisi kantor. Itu mereka seperti terbuka matanya. Sehingga setiap persekutuan doa setiap Jumat, Pak, itu mereka datang, kita belum datang ya, mereka udah datang. Karena mereka exciting memuji menyembah Tuhan di kantor. Pak Tommy, saya udah pegang gitar, let us worship. Saya di kantor, kita memuji menyembah Tuhan. Di kantor, kita nyembah sampai benar-benar ya kita ngerasa di ruangan kantor itu. Tuhan sendiri yang memulihkan mereka yang datang. Itu ada yang datang dengan masalah dipulihkan, ada yang datang dengan sakit penyakit dipulihkan. Apa yang kita lakukan? Enggak, kita worship God aja, berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada Yesus. Waktu kita berfokus kepada Yesus, Yesuslah yang melakukan perkara yang ajaib. Yesuslah yang akan melakukan perkara-perkara yang supranatural di dalam kehidupan berjemaah dari orang yang sedang beribadah di kantor. Dan saya juga percaya itu akan terjadi di tempat ini. Amin. Itu akan terjadi. Slide selanjutnya sis. Jesus said, salvation is from the Jew.
Kenapa saya angkat ini? Kok waktu saya di persiapan kita tadi udah mengenal Immanuel adalah dari kata asli dari Ibrani, dan juga Yesus adalah akar kata dari Yehoshua dengan arti kata yang sama, kata dari Ibrani. Nah, pada satu kali dalam perjalanannya Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, dan dia berkata jelas gini. Yesus berkata ini, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kenapa sih Tuhan harus berkata bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi? Tuhan Yesus kan pernah bisa aja begini, keselamatan datang daripada akulah keselamatan. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada perempuan di Samaria itu, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya nih sebenarnya gini ya, iman kekristenan kita, perjalanan kita sebagai orang Kristen, kita harus tahu akar kita tuh dari mana. Makanya Yesus harus menegaskan itu kepada perempuan di Samaria. Kenapa perempuan Samaria? Dia harus ngomong ini kepada perempuan Samaria, karena perempuan Samaria atau bangsa Samaria itu sinkretisme. Dia memadukan adat istiadat Yahudi dengan adat istiadat pagan. Karena mereka menikah dengan orang Yahudi yang menikah dengan bukan orang Yahudi. Jadi waktu mereka menentukan orang Yahudi harus menikah dengan orang Yahudi. Tapi waktu orang Yahudi tidak menikah sama orang Yahudi, tapi menikah dengan orang lain yang adalah penganut pagan. Jadi mereka tuh kayak semacam memadukan dua adat istiadat di dalam kehidupan mereka. Dan bagi orang Yahudi itu lu udah gak termasuk lagi orang Yahudi. Kamu telah mencemarkan nama Tuhan. Bagi orang Yahudi. Makanya waktu dia bertemu dengan perempuan Samaria itu, waktu dia membawa perempuan Samaria itu menyadari kesalahannya, pertama kali Tuhan Yesus berkata gini, hey, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. You have to go back to your root. Engkau harus kembali kepada akarmu. Engkau harus kembali kepada nilai-nilai yang sudah Tuhan taruh kepada bangsa Yahudi, yaitu kepada bangsa keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu bangsa Israel. By the way, Yahudi itu bisa juga disebut dengan Yehudim. Yehudim itu dari akar kata Yehuda. Jadi sebenarnya kalau sekarang kita melihat di Israel, ada beberapa 12 suku itu kayak gak ada, kayak mereka tuh sekarang katanya sedang dicari dari berbagai negara supaya mereka melakukan aliyah namanya. Aliyah artinya ini, orang-orang yang punya keturunan atau darah Yahudi yang ada di bangsa-bangsa lain yang sedang ditarik masuk ke Israel pada saat ini, difasilitasi oleh bangsa Israel untuk mereka pulang ke Israel supaya mereka mengambil keyahudian mereka berdasarkan pencarian data keturunan yang mereka miliki. Orang Yahudi itu, soal pendataan tuh luar biasa. Mereka bisa tahu, oh ini orang Afrika keturunannya dari suku ini. Jadi ada ini ada tuh kalau Bapak Ibu ke Manado, ada satu rabi di sana, orang Indonesia Manado, namanya Bapak Rabi Baruk Yakub, ya. Dia di Manado lah ada satu-satunya sinagoga besar yang ada di atas gunung Tondano ya. Dan di situ ada menorah yang besar. Menorah itu adalah kaki dia, lampu kaki dia yang besar di sana. Dan sekarang ini di dekat situ malah udah dibuat museum Holocaust ya saya, tapi katanya nggak besar, jadi kayak semacam di rumah, jadi kayak di bawah gitu. Nah, waktu diwawancarai, Rabi Baruk Yakub ini bilang bahwa saya memiliki darah Yahudi dari orang tua saya. Orang tua saya itu dapat dari oma saya. Jadi dia bisa discover, dia bisa menangkap keyahudiannya. Waktu dia tahu bahwa dia tuh memiliki keturunan Yahudi langsung, akhirnya dia tuh embracing, dia tuh benar-benar ngambil keyahudiannya sepenuhnya. Sampai dia buat sinagoga, dia berbicara tentang Torah, dia berbicara itu semua. Jadi sana tuh ada. Jadi sebenarnya yang dia lakukan adalah waktu mereka melihat kita sebagai orang-orang Kristen, nggak apa-apa, soalnya dia ada di Manado, dan di Manado itu kan mayoritas itu adalah orang Kristen Protestan, ada juga Pentakosta dan karismatik dan sebagainya. Tapi dia melihat bahwa ini adalah mayoritas adalah Protestan, dan dia tidak keberatan soal itu. Tapi begini, saudara, bahwa kayak dia mengambil keyahudiannya sepenuhnya karena dia tahu dia punya keturunan darah dari situ. Dia punya akar dari orang Yahudi itu. Dia punya akar dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub itu. Sehingga dia mau hidup di dalam keyahudiannya. Bapak Ibu yang terkasih dari Yesus Kristus, waktu Tuhan Yesus berkata bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, dia bukan ingin membawa kita untuk, ayo dong lu jadi orang Yahudi, bukan.
Tapi artinya gini, melalui Yesus, melalui keselamatan, melalui Yesus Kristus, kita harus tetap terhubung dengan bangsa pilihan Tuhan. Haleluya, amin. Harus terhubung tetap dengan bangsa Israel. Jadi Bapak Gembala sama Ibu Gembala nanti kalau ke Israel, mohonlah saya dibawa. Promosi jadinya saya ini. Bukan. Maksudnya kita terhubung karena apa? Rasul Paulus sendiri menulis di Roma 11 bahwa kita adalah carang pohon zaitun liar yang dicangkokkan ke dalam pohon zaitun asli, yaitu Israel. Kita dicangkokkan, kita Israel rohani. Setuju, katakan amin. Makanya Tuhan Yesus itu gini, keselamatan nih saya ini keselamatan buat hidupmu. Dia bilang sama perempuan Samaria, ini keselamatan nih, ini dari Yahudi. Dia bisa aja bilang gini, saya keselamatan datang dari sorga. Kalau kamu gak percaya padaku, kamu masuk neraka. Bisa aja Tuhan Yesus bilang gitu. Kenapa? Emang dia berasal dari sorga, dia firman yang menjadi manusia. Tapi kenapa sih Tuhan ngomong gitu? Salvation is of the Jew. Yohanes 4 dulu, bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, jangan lupakan ya akar keselamatanmu itu dari bangsa Yahudi. Terkoneksi. Sang Immanuel, firman yang menjadi manusia, berasal dari Yahudi, Israel. Yuk terkoneksi. Ya kan? Yeshua atau Yehoshua, Yesus itu dari Yahudi. Yuk terkoneksi dengan bangsa keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jangan mau diperceraikan. Jangan mengucapkan kata-kata kutuk kepada bangsa Israel. Mulai minggu depan, hari Selasa, jaringan doa nasional itu buat Indonesia menyembah. Saya ketemu dengan Aras, jaringan doa nasional. Dan sebenarnya penekanannya Indonesia menyembah dibuat nanti bulan Selasa minggu depan adalah gini, karena sudah banyak pemimpin-pemimpin bangsa ini yang melepaskan perkataan kutuk kepada bangsa Israel. Padahal itu ngeri, karena firmannya jelas, ya. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuki engkau akan dikutuk. Gitu. Tiba saatnya kata JDN jaringan doa bilang, yuk kita kumpul pujian penyembahan 12 jam dari pagi sampai malam 8 pagi sampai jam 8 malam hari Selasa nanti di GBI Mawar Saron di Kelapa Gading. Kumpul semua FGB, MFI, jadi mereka orang yang full gospel businessman, mereka gabung sama JDN buat itu doa pujian penyembahan, deklarasi firman dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan itu berganti-gantian. Jadi sesi pertama dari gereja mana, jadi dia merangkul semua denominasi untuk terlibat di dalamnya. Kalau Bapak Ibu nanti mau datang, silakan di GBI Mawar Saron yang ada di Kelapa Gading. Istri saya dulu tuh pelayanan banget di GBI Mawar Saron. Kalau dulu istri saya itu penari. Oh, kalau malah ini penari dulu. Mungkin nggak bisa kebayangin sekarang ya. Masa sih tuh? Benar. Aduh, nggak percaya kan? Nggak percaya kan? Istri saya tuh dulu penari. Saya tuh naksirnya sama dia dulu tuh dia lagi nari kan. Iya, jangan lihat yang sekarang, yang dulu. Ini penari dulu di GBI Mawar Saron. Bahkan bukan hanya penari, dia tuh pemimpin, salah satu pemimpin dulu untuk tim tamborin yang ada. Gitu. Nanti kalau mau nerbang, udah cukup besar Pak, nanti kita rekrut penari, istri saya terlatih. Iya, latih kan gitu. Mantap nih. Kok bisa ngomong gini ya saya? Wah, ini pasti ada maksud Tuhan. Maksudnya ada maksud Tuhan di mana kamu juga akan diperlengkapi Tuhan untuk jadi berkat buat mereka. Amin. Amin. Selanjutnya dong, slide selanjutnya. Wah, saya jadi kelamaan. Nah, di abad pertengahan sebelum masuk waktu masuk ke dalam udah masuk dalam masa perjanjian baru, ada satu teologi yang sebenarnya gawat banget sih, namanya replacement theology. Replacement theology ini berbicara mengenai bahwa orang Kristen katanya sudah mengganti posisi bangsa pilihan di dalam hal pilihannya Tuhan terhadap orang percaya. Katanya kita sebagai orang Kristen sekarang pilihan. Israel bukan bangsa pilihan lagi. Jadi mata Tuhan tertuju kepada kita, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, bukan kepada orang Israel lagi. Itu namanya replacement theology. Dan sayangnya hal ini sudah merasuk kepada banyak denominasi juga, bukan hanya di Indonesia tapi juga di denominasi Indonesia ada yang di luar negeri, bahwa mereka tidak lagi mau terkoneksi dengan bangsa Israel. Mereka tidak mau terkoneksi lagi dengan bangsa keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka soalnya sudah menganut
teologi ini. Karena mereka bilang, saya sekarang bangsa pilihan, kami ini generasi pilihan. Kalian bukan bangsa pilihan lagi. Kami orang Kristen percaya pada Yeshua. Karena engkau orang Yahudi tidak percaya pada Yeshua, kami inilah orang yang percaya pada Yeshua, kepada Yesus. Kamilah orang pilihan itu. Padahal saudara, walaupun tidak banyak, di Israel sekarang orang Yahudinya ada yang terima Tuhan Yesus, sudah ada. Waktu kami ke Israel 2015, kita masuk kepada satu perkampungan. Nanti kalau kita ke Israel lagi sama bapak sama ibu rumah ya, kita di sana nanti ada satu perkampungan itu namanya Yad Hasmona, Pak. Ini perkampungannya agak sedikit kayak semacam terpencil. Karena apa? Karena mereka sebagai orang Yahudi yang dianiaya sama mereka yang orang Yahudi Kristen Mesianik yang dianiaya sama orang-orang Yahudi yang tidak menerima Yesus. Jadi karena mereka teraniaya, mereka ditolak kalau mereka ke pasar, mereka ditolak kalau bisa sampai dilempar batu loh. Orang Yahudi yang menerima Yesus itu bisa sampai dilempar batu sama orang Yahudi yang lain, bisa diludahin, bisa gitu-gitu. Nah, untuk itu mereka pakai ruangan di mereka punya tempat yang ada di daerah agak pegunungan. Enak banget tempatnya. Ya, Hasmona itu tempatnya agak sedikit naik ke atas, kemudian mereka buat perkebunan. Di situ mereka self-sufficient. Mereka tanam cabai, mereka tanam sayur, jadi mereka tuh kalau misalnya hal-hal yang nggak urgent, mereka nggak perlu ke pasar, mereka langsung aja ke kebun, ngambil sayur, masak. Mereka beternak, daging tinggal ngambil, ayam tinggal di situ. Karena gitu, karena penganiayaan yang mereka hadapi sebagai orang Kristen Yahudi terhadap mereka mengalami penganiayaan dari orang yang Yahudi yang belum menerima Tuhan Yesus. Itulah mereka akhirnya berkomunitas. Waktu itu kita ke sana dan akhirnya kita punya kesepakatan, akhirnya kita kumpulin urunan uang gitu ya, kita kasih bantuan kepada mereka. Mereka senang banget. Dan saya diberkati banget waktu saya ke Israel, salah satunya saya ke Yad Hasmona. Nanti mungkin waktu kita ke sana bisa jadi salah satu tujuan perjalanan kita nanti ke sana, untuk kita jadi berkat bagi orang Kristen Yahudi yang ada di sana. Setuju katakan amin. Berarti maka jadi. Oh, haleluya. Ya. Replacement theology adalah satu teologi yang bukan berasal dari Tuhan. Itu adalah ide dari manusia yang tidak berasal dari Alkitab. Jadi hati-hati terhadap namanya replacement theology, karena ini sebenarnya tidak berlaku bagi orang yang percaya kepada Alkitab. Karena Alkitab melalui Rasul Paulus berkata bahwa kita adalah orang Israel rohani. Roma 11, carang zaitun liar yang dicangkokkan kepada pohon zaitun yang asli. Slide terakhir sis. Yes, Immanuel, Tuhan berjanji. Matius 28 dan 20b dikatakan apa? Dan perhatikanlah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir dunia. Dia menyertai kita, tidak pernah menyertai kita. Setiap hari bahkan waktu kita lagi berdiri di sini, dia Immanuel. Kita ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam kita, dan kita sedang berjalan di dalam kehendak-Nya yang sempurna. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bangkit berdiri.